Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Miftah Rifat dari kelas 3 Elektronika B dengan NRP 21226000046. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan dengan judul penanganan bencana kebakaran dan gempa bumi sebagai Fire Warden. Oke. Penanganan kebakaran dan gempa bumi sebagai Fire Warden. Sebagai Fire Warden, Anda memainkan peran kunci dalam menjamin keselamatan karyawan dan pengunjung dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran dan gempa bumi. Presentasi ini akan membahas tanggung jawab, prosedur, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelola dan meminimalkan risiko dalam keadaan darurat. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, Fire Warden sendiri adalah seseorang yang bertanggung jawab dan berhak memprosedurkan keselamatan dari karyawan dan pengunjung di suatu lingkungan kerja. Jadi Fire Warden bertugas sebagai pengawas lah mungkin ibaratnya. Nanti dijelaskan lagi di bawah untuk tugas-tugas Fire Warden. Nah, peran Fire Warden dalam keselamatan. Pertama, bertindak sebagai titik kontak utama untuk koordinasi keadaan darurat dengan pihak berwenang. Kedua, memimpin proses evakuasi dengan tenang dan terorganisir untuk memastikan semua orang keluar dengan aman. Ketiga, memastikan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi prima dan siap digunakan. Untuk prosedur penanganan kebakaran sendiri ada 4, yaitu pertama, laporkan dan aktifkan. Jadi dilaporkan dan aktifkan ini itu maksudnya adalah segera melaporkan kebakaran ke nomor darurat yang tersedia dan aktifkan alarm kebakaran. Jadi untuk pertama yang bisa kita lakukan adalah melaporkan peristiwa kebakaran itu tentang bagaimana kebakarannya, apakah sudah parah atau bagaimana. Lalu selanjutnya padamkan api. Untuk kedua padamkan api ini kita coba dulu untuk padamkan api dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia, asalkan aman dilakukan. Jika tidak aman, eh, sebaiknya kita menyerahkan kepada pihak yang berwenang dan kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk ketiga yaitu evakuasi dengan tenang. Untuk evakuasi dengan tenang ini kita harus mengikuti prosedur evakuasi dengan tenang dan tertib menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Ya, titik kumpul yang telah ditentukan ini mungkin bukan ini yang dimaksud adalah titik kumpul yang dimana itu adalah safe place, yang dimana sudah jauh dari area kebakaran atau gempa bumi. Jadi kita diarahkan untuk mengevakuasi diri kita sendiri untuk ke tempat aman itu. Nah, untuk keempat, bantu orang lain. Bantu orang lain yang membutuhkan bantuan, namun jangan sampai membahayakan diri sendiri. Di sini kita tahu tolak ukur bagaimana eh, orang-orang yang perlu dibantu ketika ada kebakaran atau gempa bumi. Itu kan bisa kita pilih. Kita tahu mana yang masih bisa ditolong dan kita tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong ini dengan tanda kutip itu di luar kemampuan kita. Lanjut. Nah, langkah-langkah evakuasi darurat. Untuk langkah-langkah evakuasi darurat sendiri, kita bergerak pertama kita bergerak dengan cepat dan tenang. Bergerak dengan cepat dan tenang ini adalah kita bergerak keluar menuju pintu keluar terdekat sesuai rute evakuasi yang telah ditentukan. Nah, biasanya kan di tempat-tempat mall atau tempat kerja pasti kan ada jalur evakuasi seperti tangga darurat, seperti eh, yang lain-lain. Nah, untuk kedua, kita kumpul di titik aman. Berkumpul di titik evakuasi aman yang telah ditetapkan dan pastikan semua orang telah keluar dengan selamat. Ya, kita seperti yang saya ucapkan tadi, kita menuju safe place di mana kita udah jauh dengan bahaya-bahaya itu. Nah, untuk peralatan keselamatan dan cara penggunaan. Ya, di sini ada beberapa peralatan keselamatan dan tips and trick untuk menggunakan alat-alat tersebut. Yang pertama ada pemadam kebakaran. Kita bisa menggunakan sesuai petunjuk untuk memadamkan api di awal.
Jadi pemadam kebakaran kan pasti ada petunjuknya bagaimana cara menggunakannya. Kita ikuti prosedur dari petunjuk tersebut. Untuk kedua, selang pemadam. Sediakan akses air dan semprotkan ke arah api yang merambat. Nah, selang pemadam ini maksudnya kan jika ada kebakaran, kita udah melapor, pasti ada mobil kebakaran. Nah, untuk itu kita harus memberikan space untuk mereka. Kita tidak boleh menghalangi mereka untuk memadamkan air. Jadi kita sediakan tempat akses untuk mereka masuk dan memadamkan api. Jadi lalu untuk ketiga ada kotak P3K berisi obat-obatan dan peralatan pertolongan pertama untuk merawat korban. Nah, jika ada korban, kita harus siap siaga. Siap siaga untuk ketika ada korban dan dia terluka, kita harus siap ada P3K agar apa ya, meminimalisir, mencegah keparahan dari luka-luka tersebut. Nah, terakhir ada lampu darurat, gunakan untuk penerangan saat listrik padam selama evakuasi. Nah, ketika sedang evakuasi, tidak menutup kemungkinan lampu dipadamkan. Dan di situ kita harus menyiapkan diri kita untuk membawa lampu darurat itu sendiri. Lanjut. Protokol komunikasi darurat. Koordinasikan dengan manajemen dan pihak berwenang untuk mengaktifkan rencana tanggap darurat dan memastikan jalur komunikasi tetap terbuka. Sampaikan informasi jelas dan akurat kepada karyawan dan pengunjung untuk mengurangi kepanikan selama proses evakuasi. Jadi di sini eh, kita ambil satu kata yaitu panik. Jadi ketika ada suatu insiden, suatu bencana, kita ini tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur keamanan. Jadi kita harus mengikuti dari yang berwenang untuk memimpin kita pada jalan yang gimana ya, yang aman. Kita harus mengikuti pimpinan kita yang memimpin kita untuk membawa ke jalan yang aman. Nah, di situ kita tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang, kita harus mengikuti prosedur, kita harus menjaga diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Lanjut. Nah, untuk penanganan korban kebakaran dan gempa, untuk pertama kita bisa memberikan pertolongan pertama. Pertolongan pertama tadi itu ketika mungkin ada yang luka karena kebakaran, karena ketika gempa bumi tertimpa barang, kita harus menyiapkan yang tadi kita sebutkan adalah P3K. Jadi di situ ada obat-obatan yang kemungkinan bisa mencegah terluka parah itu tadi. Lalu kedua, perawatan medis. Pastikan korban segera mendapat perawatan medis yang diperlukan dengan menghubungi tim tanggap darurat. Jadi setelah tahu ada korban, kita harus menghubungi pihak berwenang seperti rumah sakit yang tahu masalah kesehatan. Kita harus memanggil tim medis untuk merawat mereka lebih lanjut. Tanggung jawab Fair Warden. Pertama, memastikan kesiapan. Memastikan kesiapan ini maksudnya adalah semua karyawan mengerti prosedur penanganan darurat dan mampu bertindak cepat. Jadi kita memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada karyawan ini ketika ada insiden kebakaran atau gempa, ini bagaimana kalian harus bergerak, gimana arah kalian. Untuk kedua, memeriksa peralatan. Rutin mengecek dan memastikan peralatan keselamatan berfungsi dengan baik. Jadi kita sebagai fire warden, kita harus mengecek rutin bagaimana kerja peralatan ini apakah masih fungsi ataukah tidak fungsi. Jadi seperti itu. Untuk ketiga, terakhir evaluasi berkala. Jadi kita harus melakukan simulasi tanggap darurat agar kita bisa tahu bagaimana kejadian di lapangan tersebut itu terjadi untuk mengevaluasi efektivitas rencana evakuasi seperti itu. Nah, untuk simulasi tanggap darurat ini ada dua dua tahap mungkin. Dua tahap. Evaluasi kesiapan secara berkala mengadakan simulasi tanggap darurat untuk mengevaluasi kesiapan dan respon karyawan. Kedua, identifikasi perbaikan, mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan pelatihan lanjutan untuk memastikan kesiapan menghadapi situasi sebenarnya. Itu terakhir.
Kesimpulan dan tindak lanjut. Jadi kesimpulannya adalah peran Fair Warden sangat krusial dalam mengkoordinasikan respons darurat yang efektif dan meminimalkan risiko bagi karyawan. Kedua, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki rencana tanggap darurat untuk menjaga kesiapan menghadapi situasi krisis. Terakhir, pastikan semua karyawan memahami tanggung jawab dan prosedur masing-masing saat menghadapi keadaan darurat. Jadi, apa yang telah saya sebutkan barusan adalah kesimpulan dari penanganan kebakaran dan gempa ketika kita menjadi fire warden. Jadi kita harus bertanggung jawab atas pemahaman karyawan, terus, eee, evakuasi bagaimana, kita harus, memberikan ilmu-ilmu itu ke mereka. Jadi, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.